Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari sama-sama kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah, apa kabar semua? Semoga sehat walafiat. Kalau kemarin kita mengulang kembali materi kita tentang taraweh, ya, hari ini kita akan lanjutkan di poin B-nya, yaitu tadarus Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah umur panjang, dan kita hari ini diberikan kesempatan untuk memperbanyak amaliyah ibadah kita, terutama bertadarus Al-Quran. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ini adalah jenis tadarus Al-Quran yang membuat suatu halaqah. Tentu mungkin di masjid soleh-soleha itu ada yang membuat hal yang sama, ya, dengan membuat lingkaran seperti ini, sehingga mereka membaca dengan bergantian sambil menyimak temannya membaca. Nah, tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri, bersama-sama, baik di rumah, musalla, ataupun di masjid. Nah, yang penting dia baca Quran. Lebih baik ada yang membimbing, itu lebih baik. Kalau kita lihat gambar yang tadi Bapak sampaikan adalah suasana tadarus di Masjid Nurul Iman, Perumahan Benda Baru Pemulang, Tangerang Selatan, asuhan Pak Haji Bukhari. Mereka tampak ceria dan menyenangkan. Ya, kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musala setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang harinya setelah kegiatan sholat duha. Semua belajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Juga kemarin kita saat pesantren Ramadan juga ada melakukan tadarus Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ya, ini pada masa Nabi dilakukan tadarus Al-Quran dengan beberapa cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada juga yang menghafalnya, dan ada juga yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarusnya Nabi dan memperbaiki bacaan itu bila ada kesalahan. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Ya, membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Ketika akan membaca Al-Quran hendaknya berwudu terlebih dahulu. B. Mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. C. Di tempat yang bersih. D. Berbusana atau berpakaian bersih, menutup aurat dengan rapi. Selanjutnya dianjurkan menghadap kiblat, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Membaca dengan suara sedang, tidak berbicara dan bersenda gurau, bercanda saat bertadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Maka kalau soleh-solehah rutin bertadarus Al-Quran dan ada yang membimbing di sana, dalam satu bulan Ramadan soleh-solehah akan ada tampak perubahan membaca Al-Quran, karena selalu dibimbing oleh yang mahir dalam membaca Al-Quran. Nah, apa manfaat yang didapatkan saat bertadarus? Tadarus Al-Quran punya banyak sekali manfaatnya. Antara lain seperti di bawah ini. A. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran,
terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, memperoleh kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada gambar 94 tanpa, di gambar 94. Kalau tadi gambar 93. Nih gambarnya rapi ya. Pada gambar 90 tampak anak-anak bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama. Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Peristiwa teristimewa pada bulan Ramadan. Jadi tadarus itu sebenarnya tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, terus rutin yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, ya yang terpenting tadarus Al-Quran jangan sambil bercanda, jangan sambil tertawa-tawa, ya, serius. Nah, karena amal pada bulan Ramadan kalau dilakukan tadarus dilipat gandakan oleh Allah. Bulan diturunkannya Al-Quran itu bulan Ramadan pada tanggal 17 ya. Nah itu materi kita hari ini. Cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di lingkungan masyarakat sekitar, yaitu di masjid atau mushola yang ada di perumahannya. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.